Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang layak untuk kita ucapkan kecuali pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memudahkan kita semua, memberikan pertolongan, kekuatan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita bisa hadir duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan sambil menunggu salat isya kita manfaatkan waktu yang ada untuk kebaikan, untuk kita duduk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas bab yang ke-36, yaitu bab tentang riya. Bab tentang riya, ya, dimasukkan dalam pembahasan tauhid, sebab riya itu adalah syirik. Riya itu adalah syirik kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian, wahai sahabatku, adalah syirik kecil. Nabi ditanya yang mana itu syirik kecil, maka Nabi menjawab, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya ketika beramal. Ya, dia beramal hanya untuk dipuji oleh manusia, untuk dilihat oleh manusia, untuk disanjung oleh manusia. Itulah riya. Dan ini sekali lagi adalah syirik kecil. Ya, dan bahayanya itu luar biasa. Sudah kita sebutkan bahwa kata Nabi, inna awwala man tusa'aru fin nari yaumal qiyamati thalatha. Yang paling pertama dilempar ke dalam api neraka pada hari kiamat adalah mereka-mereka ini. 3 golongan manusia yang semuanya beramal bukan karena Allah, tapi semuanya beramal ingin mendapatkan pujian dari manusia. Maka Nabi mengatakan mereka ini yang paling pertama dilempar ke dalam api neraka sebelum yang lainnya. Nah, kemudian jamaah sekalian, barakallahu fikum, di akhir bab saya ternyata masih ada satu hadis, ya, masih ada satu hadis pada bab sebelumnya saya tidak lihat. Di akhir bab, di akhir pembahasan riya ini, penulis membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal." Kata Nabi, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih menakutkan, sesuatu yang lebih menakutkan, yang lebih mengkhawatirkan, yang lebih mencemaskan daripada Dajjal. Daripada apa? Dajjal. Kita tahu Dajjal itu mengkhawatirkan ya, ketika muncul di akhir zaman. Keluar Dajjal itu sangat menakutkan fitnahnya, sangat menakutkan bahayanya. Banyak orang menjadi kafir gara-gara Dajjal. Ya, banyak orang yang tadinya beriman setelah ketemu dengan Dajjal berubah menjadi kafir. Fitnahnya ya luar biasa. Tetapi Nabi berkata ada sesuatu yang lebih berbahaya, lebih menakutkan, lebih mencemaskan terhadap agama kalian, lebih membahayakan agama kalian, iman kalian daripada bahayanya Dajjal. Ya kan? Maka sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tolong beritahukan kepada kami apa itu? Yang mana itu?" Maka Nabi mengatakan, "Asyirkul khafi," yaitu syirik khafi. Syirik khafi ini berbahaya sekali. Syirik tersembunyi. Ya, ini istilah dari Nabi ya. Syirik tersembunyi ini bahaya, lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Kemudian Nabi menjelaskan yang mana itu syirik tersembunyi. Nabi memberikan satu contoh. Ya, ini contoh. Nabi menyebutkan satu contoh syirik tersembunyi itu yang mana. Kata beliau, yaqumur rajul fayuzayyinu salatahu lima yara min nadri rajulin ilaihi. Kata Nabi, syirik tersembunyi itu adalah seseorang berdiri melaksanakan sholat, berdiri melaksanakan sholat, kemudian dia pun memperbagus sholatnya. Dia perbagus sholatnya, dia perpanjang berdirinya, perpanjang rukunya, perbagus bacaannya, dibaca ayat-ayat panjang, kan? Pokoknya dipercantik sholatnya, diperbagus untuk sholatnya. Kenapa? Karena ada orang yang melihatnya. Karena ada orang yang melihat dia sholat. Paham? Ini namanya syirik khafi, syirik tersembunyi. Syirik sama-sama. Ini contoh ya, bukan hanya ini contoh ya. Ambil saja amalan lain, tapi ini contoh yang disebutkan. Dan ini berbahaya, termasuk syirik khafi berbahaya. Jadi apa tadi? Seorang ketika dia sholat, dia pun berindah sholat. Selama ini kalau tidak ada melihat bagaimana sholatnya, waduh. Selama ini kebiasaannya kalau sholat ringkas, gila, sholat gila, rukunya tidak keluar. Ya. Tapi begitu ada melihat dia sholat, wah langsung dia perbaiki sholat. Karena ada melihat. Selama ini kalau dia sholat selalu qul huwallahu ahad dengan inna a'tayna kal kautsar. Kalau tidak ada melihat, tidak ada menyaksikannya, kalau dia tidak ada melihat bacaannya cepat,
cepat bacaannya, cepat selesai. Bacaan Al-Fatihahnya tidak lagi dilagu-lagukan, tidak lagi diperindah, ya kan? Bacaan surahnya pun demikian. Ketika dia rukunya pun cepat, sujudnya cepat. Itu ketika tidak ada pilihan. Tapi begitu ada pilihan, Masya Allah, Al-Fatihahnya itu luar biasa indahnya, dilakukan betul. Kemudian setelah baca Al-Fatihah, bukan Qul huwallahu ahad dia baca, Al-Baqarah dia baca, dia baca yang ayat panjang, dilakukan. Ketika dia ruku, Masya Allah, rukunya kenapa khusyuk, Allahu Akbar, rukunya lama sekali ruku. Ketika dia sujud, lama sekali sujudnya, ya. Bahkan boleh jadi ketika dia baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca surah, dia membacanya seperti kayak mau menangis gitu. Wah, luar biasa. Jadi intinya apa? Diperindah itu sholat, diperbagus sholatnya. Kenapa? Karena ada pilihan. Ini syirik, katakan. Ini termasuk syirik. Ya, syirik kecil dan juga syirik khafi. Ini bahaya. Ya, dan ini termasuk riya namanya, ya. Ini namanya riya. Maka Nabi berkata ini, amalan ini lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Ya mungkin bisa dikasih contoh yang lain. Ini contoh dari Nabi ini, contoh sholat. Ketika orang sholat, tiba-tiba dia pindah sholatnya. Ya mungkin bisa dikasih contoh yang lain, contoh amalan-amalan yang lain. Apa kira-kira contohnya? Ketika dia baca Al-Quran, misalnya, ya, iya. Ketika tidak ada pilihan, dia tidak baca Al-Quran, hanya dikantongi Al-Qurannya. Tapi ketika ada pilihan, tiba-tiba dia baca Al-Quran, nampak dia baca 20 juz, 30 juz. Kenapa? Karena ada yang melihat dan ini mendapatkan pujian dari manusia. Inilah yang dimaksud dengan syirik khafi. Dan ini berbahaya. Sekali lagi jamaah sekalian, amalan ini, perbuatan ini berbahaya karena masuk kategori syirik. Dan kita tahu syirik itu dalam agama kita dosa yang sangat besar. Jadi jangan dikira syirik itu, jangan dikira syirik itu hanyalah dalam bentuk menyembah kubur, membawa sesajen. Itu betul syirik juga, tapi itu syirik besar namanya. Ada syirik kecil, banyak syirik kecil yang harus kita waspadai. Di antaranya adalah ini tadi, riya ketika beramal. Ini termasuk syirik kecil. Mau dibilang, mau dikata, ya, diperbagus ibadahnya, diperbagus amalannya. Kenapa? Karena ada yang melihatnya dan mengharapkan pujian dari manusia. Nah, dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sesuatu yang berat. Menghindari riya dalam beramal itu berat sekali. Ya, sangat sering seseorang itu riya. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, para sahabat meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, menghindari riya ketika beramal itu berat. Berat sekali itu menghindari riya ketika beramal. Maka ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya kami bisa selamat? Mereka bertanya ke Nabi. Maka Nabi mengajarkan sebuah doa. Nabi mengatakan, sering-seringlah berdoa, meminta kepada Allah. Berdoalah kepada Allah supaya diselamatkan. Apa doa yang Nabi ajarkan? Nabi pun mengajarkan doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Itu doa yang Nabi ajarkan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya, beda saja. Saya ulang, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika
bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya, itu bisa dicari di internet, banyak di internet itu. Doa dari Nabi itu doa terhindar dari riya, supaya diselamatkan oleh Allah, terhindar dari riya. Baik, barakallahu fikum. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selesai bab ini, kita masuk pada bab berikutnya, bab yang ke-37. Berkata penulis kitab, babun minasyirki iradatul insan bi'amali dunia. Kata beliau, bab termasuk juga kesyirikan, termasuk juga perbuatan syirik dalam agama adalah ketika seseorang mengamalkan amalan-amalan agama, ketika seseorang mengamalkan amalan agama, tujuannya adalah dunia, itu syirik. Saya ulang, iradatul insan bi'amalihi dunia. Ketika seseorang itu melakukan amalan-amalan ibadah, apakah sholat, puasa, sedekah, silaturahim dan seterusnya, apa niatnya? Dia mengamalkan itu ibadah, niatnya adalah dunia, itu syirik. Niatnya adalah dunia. Ya, jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Contoh, ada orang bersedekah, ya kan? Apa niatnya bersedekah? Niatnya supaya lancar rezekinya. Itu saja niatnya. Kalau niatnya semata-mata itu supaya lancar rezeki dunianya, maka ini masuk, ini yang dimaksud. Bisa dipaham? Ada orang ceramah dakwah ibadah, dakwah amal soleh kan? Bahkan amalan Nabi. Kalau dia ceramah, dia dakwah, niatnya hanya mendapatkan dunia, ini masuk dalam ini syirik. Itu saja niatnya, tidak ada yang lain. Niat utama dia berdakwah, niat utama dia berceramah untuk mendapatkan duit, contoh. Itu niat utamanya, tidak ada yang lain. Kalau tidak dikasih, tidak mau dakwah. Kalau dikasih, mau. Kalau niatnya semata-mata dunia, dibalik dakwahnya, dibalik amal kebaikannya, ini yang dimaksud. Termasuk kesyirikan, seseorang beramal ibadah, niat utamanya, tujuan utamanya hanya apa? Hanya dunia. Bisa dipaham? Nah, ada orang belajar ilmu agama, belajar ilmu agama ibadah. Talabul ilmi fardhah, menuntut ilmu adalah kewajiban dalam agama, wajib. Ibadah itu menuntut ilmu. Nah, ada orang menuntut ilmu, apa dia utamanya menuntut ilmu? Hanya untuk dunia. Hanya untuk dunia. Ini yang dimaksud. Ya. Baik. Apalagi contoh, banyak contoh ya. Contoh yang lain, apalagi kira-kira? Pokoknya dia lakukan ibadah, dia kerjakan ibadah. Apa tujuannya? Apa yang utamanya? Untuk mendapatkan dunia saja. Ini syirik. Adapun kalau dia melakukan ibadah, niatnya karena Allah, niatnya karena Allah, cuma dia mendapatkan dunia di balik itu, tidak masalah. Tidak masalah ya. Bisa dipaham? Ada orang bersedekah. Kenapa dia bersedekah?
untuk pahala. Niat awalnya apa? Saya bersedekah untuk pahala dari Allah di hari kiamat, untuk surga Allah. Cuma ada apa? Ada juga dunia di balik sedekah kan? Karena ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa siapa yang bersedekah akan dimudahkan rezekinya. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya dia bersedekah karena Allah pahala. Cuma dia dapat dunia di balik sedekah, itu tidak masalah. Yang bermasalah tadi apa? Yang mendorong dia beramal, yang memotivasi dia beramal, yang menyebabkan dia beramal karena apanya? Dunia yang itu tadi, dia tidak boleh. Oleh karena itu jamaah sekalian, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, Al-Imam Al-Qurtubi salah satu ulama tafsir, beliau berkata, "Hada idza kana al-ba'ithu ala tilka al-ibadati al-gharad ad-dunyawi wahdahu bihaythu law faqala dhalika al-gharad la turika al-amal." Masyaallah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ini jika ya niat utamanya melakukan itu ibadah semata-mata karena dunia, maka ini yang dimaksud. Dimana kalau dia tidak dikasih itu dunia, maka dia tinggalkan itu amalan. Paham? Ini yang dimaksud. Jadi niat utamanya apa tuh? Dunia saja. Dimana kalau tidak dikasih itu dunia, maka dia tidak mau lakukan itu amalan. Saya kasih contoh tadi tentang dakwah. Contoh, dakwah kan ibadah, amalan akhirat. Ketika dia berdakwah, ketika dia berceramah, semata-mata niatnya dia berceramah hanya untuk mendapatkan duit, itu saja. Kalau tidak dikasih, tidak mau datang. Kalau tidak ada itu, maka ini yang dimaksud bahaya. Bahaya, ini yang berbahaya. Ya, tetapi kalau niat utamanya karena Allah, dikasih atau tidak masalah. Kalau dikasih diterima, tidak masalah. Kalau tidak masalah juga. Niatnya betul-betul karena Allah. Cuma setelah itu dia mendapatkan dunia di balik itu, ini tidak masalah. Kenapa? Karena niat utamanya tetap karena Allah. Bisa dipaham, Pak? Nah, jamaah sekalian, ini yang dimaksud oleh beliau, termasuk syirik. Seseorang beramal akhirat, tujuan utamanya hanya untuk mendapatkan dunia. Hati-hati. Kita harus hati-hati di sini. Ada orang bersedekah. Apa tujuannya bersedekah? Ada orang sakit dia, tujuan utamanya bersedekah hanya musuh. Kan ada hadis kan? Ada hadis Nabi, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Nah, ketika dia dapat hadis, maka dia bersedekah semata-mata apa? Hanya mau sembuh. Itu saja niatnya. Ketika dia sehat tidak pernah bersedekah. Begitu lama itu hadis, apalagi penyakitnya ini, wah sudah lama kayaknya ini sudah obat saya. Akhirnya dia bersedekah. Kenapa dia bersedekah? Niatnya hanya dunia, hanya untuk mendapatkan kesembuhan yang bermasalah. Bisa dipaham? Ya. Jadi sekali lagi nama sekalian, dunia niat utama ini yang tidak boleh. Adapun kalau niat utamanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ada pun dunia yang dijanjikan dalam hadis misalnya itu sebagai motivasi saja, penyemangat untuk beramal, maka tidak masalah. Intinya adalah awalnya apa? Awalnya karena Allah. Ketika dia dapat dunia di balik itu, maka tidak masalah. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian, azzanallahu wa iyyakum. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Beliau bawakan pertama firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Perhatikan firman Allah, Masya Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
barang siapapun dia, kata Allah, man, siapapun dia, laki-laki maupun wanita, tua atau muda, ustaz atau bukan ustaz, kiai atau bukan kiai, man, siapapun dia, kata Allah, yang melakukan amal ibadah, melakukan amal soleh, niatnya niatnya dia melakukan ibadah tersebut apa? Al-hayatad dunya wa zinataha. Niatnya dia mengerjakan amal soleh tersebut adalah hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia. Siapa yang seperti ini, kata Allah, apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka kami akan berikan di dunia ini apa yang dia inginkan. Apa kata Allah? Kami akan beri. Kami akan beri. Kalau dia tujuannya itu dunia, kami akan beri. Di dunia ini kami akan beri, kata Allah. Kami akan berikan apa yang dia mau. Bukan berarti pembolehan dari Allah ya. Bukan berarti Allah menyetujui perbuatan, tidak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang melakukan amal ibadah, niat utamanya adalah kehidupan dunia dan perhiasannya, maka apa kata Allah? Kami akan memberikan kepada mereka apa yang dia inginkan itu. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan oleh Allah. Tidak dirugikan. Diberi apa yang dia mau. Tetapi perhatikan ancamannya setelah itu, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tetapi mereka ini tidak ada lagi bahagianya di akhirat kecuali neraka. Naudzubillah. Ulaika alladziina, mereka ini laisa lahum, tidak ada lagi bagian untuk mereka sedikit pun di akhirat illa an-nar, kecuali neraka saja. Tidak ada lagi bagian pahala untuknya, tidak ada surga untuknya, tidak ada bagian untuknya di hari kiamat kecuali neraka saja. Wa habita ma sana'u fiha, amalan-amalan ibadah yang dia lakukan itu di dunia itu habit artinya musnah, sirna, hancur, tidak ada gunanya. Wa batil, dan batil perbuatan-perbuatannya. Ibadah, amal-amal ibadah yang dilakukan itu batil, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Batil, hancur. Ini bahaya sekali ya. Ya, ayat jelas ya. Masya Allah, jelas sekali ya. Di ayat yang lain, ini di surah apa ini? Kalau saya tidak salah surah Al-Hijr atau surah Yunus. Di awal-awal juz 13, saya lupa catat nama surahnya. Baik, bisa dilihat di juz 13 ya, di awal-awal surah ini. Ya, maka dari hayat dunia wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain ya, dalam surah Al-Isra, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala hampir sama dengan ayat ini. Kata Allah, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang beramal di dunia ini, beramal soleh di dunia ini, sholat, puasa, sedekah, haji, apa saja yang dia lakukan dari ibadah-ibadah, dia beramal, apa niatnya? Niatnya hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia. Kalau itu niatnya, hanya itu saja, kata Allah, niat utamanya itu ajjalna lahum fiha ma nasha', maka di dunia ini kami akan berikan apapun yang dia inginkan. Kami akan beri. Masya Allah, kami akan beri. Kalau itu tujuannya, itu niatnya, kata Allah, kami akan berikan. Bahkan segera kami berikan, Summa, kemudian setelah itu, setelah kami berikan tujuannya,
Setelah kami berikan keinginannya, apa kata Allah? Summa, kemudian setelah itu ja'alna lahu jahannam, kemudian kami berikan untuknya jahannam. Sama dengan yang sebelumnya kan? Kemudian setelah itu apa balasannya di akhirat? Untuknya jahannam, neraka jahannam, yaslaha, Allah akan masukkan ke dalamnya madhmuman madhura, dalam keadaan terhina dan terlaknat. Kemudian setelah itu, setelah kami berikan apa yang merupakan tujuannya di dunia, niatnya di dunia, kami berikan itu semua, tidak dirugikan. Kemudian setelah itu di hari kiamat di akhirat, apa yang Allah berikan kepadanya? Kami akan berikan kepadanya jahannam, yaslaha, Allah akan masukkan ke dalam jahannam dalam keadaan terhina betul, dan dihinakan betul oleh Allah di hari kiamat, dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat dalam surah Al-Isra. Banyak lagi ayat-ayat yang lain jamaah sekalian. Bukan hanya 2 ayat ini, banyak lagi ayat-ayat yang lain. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirah." Barang siapa yang beramal niatnya hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia, nazid lahu fi harsihi, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan dari keuntungan dunia itu, kami akan beri. Wa man kana yuridu harzad dunya wa man kana yuridu harzal akhirah. Saya ulang, siapa yang beramal niatnya beramal karena ingin mendapatkan keuntungan akhirat, ini niatnya keuntungan akhirat yang didapatkan, nazid lahu fi harsihi, maka apa kata Allah? Kami akan balas dia. Apa balasan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kami akan berikan pertolongan kepadanya dan kekuatan kepadanya untuk mengamalkan itu amalan akhirat. Ini balasan kalau dia kita benar. Perhatikan ayatnya. Kata Allah, siapa yang beramal niatnya untuk mendapatkan keuntungan akhirat, itu tujuannya. Apa kata Allah? Kami akan berikan kepadanya kekuatan, pertolongan untuk bisa mengamalkan itu amalan-amalan akhirat. Diberikan kekuatan, dibantu oleh Allah. Ya kan? Makanya orang yang benar niatnya beramal itu kuat beramal. Kapan orang benar niatnya betul-betul beramal karena Allah, karena akhirat, karena surga yang dia dapatkan, betul-betul coba perhatikan orang itu kuat beramal itu, semangat beramal. Kenapa? Selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya kata Allah, wa man kana yuridu harzad dunya, dan siapa yang beramal niatnya hanya dunia, keuntungan dunia, maka nutihi minha, kami akan berikan apa yang merupakan niatnya di dunia, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi ingat kata Allah, di akhirat tidak ada sedikit pun bagian untuknya, tidak ada sedikit pun bagian untuknya di akhirat. Masya Allah. Jadi ada beberapa ayat ini cukup. Jika ayat yang saya sebutkan jelas sekali, banyak lagi ayat-ayat yang lain jamaah sekalian. Maka ayat-ayat ini menjadi peringatan bagi kita semua, nasihat bagi kita semua, hati-hati dalam beramal. Jangan pernah mengawali amalan kita dengan niat dunia, jangan. Dan juga bodoh orang-orang yang beramal itu niatnya dunia, bodoh. Kenapa? Sebab yang dia niatkan sesuatu yang hina, sesuatu yang hina. Dia niatkan, dia inginkan sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah, dan meninggalkan sesuatu yang mulia. Dunia kan hina, dunia kan rendah. Jika dibandingkan dengan akhirat, balasan Allah di akhirat tidak ada nilainya dunia. Tidak ada nilainya dunia. Maka orang yang beramal dunia yang dia raih, kemudian melupakan akhirat, meninggalkan akhirat, itu orang bodoh namanya. Orang yang kurang berakal, meninggalkan sesuatu yang lebih mulia, dia tinggalkan itu lebih baik, kemudian dia ambil yang lebih rendah. Itu kan
orang tidak logikanya. Ya kan? Bukankah dunia itu sangat rendah? Rendah sekali itu dunia nilainya. Ya, ketika Nabi SAW lewat di pasar, Nabi melihat ada seekor anak kambing yang sudah membusuk, sudah bangkai, membusuk. Anak kambing bangkai dan sudah busuk itu baunya. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, wahai kalian sahabat, atuhibbuna annaha lakum bidirham? Siapa di antara kalian yang ingin membeli kambing ini dengan harga 1 dirham? Tidak usah mahal-mahal, 1 dirham saja. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak ada yang mahal, sekalipun hanya 1 dirham. Siapa yang mau beli? 1 dirham itu ya paling 10.000 kan, 10.000 gitu. Ayo, siapa yang mau beli ini anak kambing 10.000 saja, beli. Bayar 10.000, ambil, bawa pulang. Kata sahabat, ya Rasulullah, siapa yang mau beli? 10.000, biar 10.000, biar 5.000 tidak ada yang mau beli. Kata Nabi, kalau begitu ambil gratis, bawa pulang gratis, tidak usah dibayar. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, lau kana hayyan kana ilman. Seandainya pun kambing ini hidup, kami juga tidak tertarik. Kenapa? Anak kambing kecil, anak kambing itu yang baru lahir. Seandainya pun hidup, ngapain kita ambil? Seandainya pun hidup ya, ini anak kambing cacat lagi. Bagaimana apalagi dia sudah mati, sudah busuk dari baunya. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat, dengarkan wahai sahabat, dan dunia ahwanu indallahi min hada alaikum. Kata Nabi, ketahuilah dunia ini lebih rendah itu, lebih hina. Dunia ini kata Nabi lebih hina, lebih menjijikkan. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih rendah di sisi Allah daripada hinanya kambing ini menurut kalian. Artinya dunia ini sebenarnya tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Sebagaimana kalian melihat itu bangkai kambing tidak tertarik kan? Kalau seandainya kalian melihat akhirat, kalian tidak tertarik dengan dunia. Kenapa? Karena dunia ini barangkali hanya bangkai kambing, sesuatu yang hina, luar biasa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah." Seandainya dunia itu senilai dengan sayap nyamuk. Seandainya dunia itu kata Nabi senilai dengan sayap nyamuk, maka orang-orang kafir tidak berhak diberi air minum oleh Allah. Orang-orang kafir tidak berhak diberi air minum oleh Allah. Kesannya apa? Dunia itu berbeda. Walaupun senilai dengan sayap nyamuk. Bayangkan sayap nyamuk ada nilainya. Sayap nyamuk tidak ada nilainya. Kalau ditimbang tidak ada timbangannya. Kalau dijual tidak ada membeli. Sayap nyamuk tidak ada nilainya. Maka seperti itulah dunia kata Nabi. Sayap nyamuk kata Nabi itu lebih bernilai daripada dunia di sisi Allah. Seandainya dunia ini ada nilainya, walaupun senilai dengan sayap nyamuk, maka apa kata Nabi? Orang-orang kafir itu tidak akan diberi air minum oleh Allah. Tidak akan diberi di dunia ini. Kenapa? Karena dunia bernilai kan? Tapi ketika dunia tidak bernilai, sesuatu yang sedikit saja tidak bernilai, maka dibiarkan mereka ambil, dibiarkan, dikasih minum oleh Allah. Bisa dipaham? Itulah dunia. Ya, Allah selalu menyebutkan dalam Al-Quran, wa farihu fil hayatid dunya
Mereka begitu bangga dengan dunianya. Mereka begitu bangga dengan dunia. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Padahal kehidupan dunia itu jika dibandingkan dengan nikmat akhirat maka sangat sedikit di dunia. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah." Perbandingan antara dunia dengan akhirat, perbandingannya seperti kalian mencelupkan telunjuk kalian ke dalam air laut. Coba celupkan telunjuk kalian ke dalam air laut. Apa kata Nabi? Setelah kalian celupkan telunjuk kalian ke dalam air laut, falyanzur bima yarji. Coba angkat telunjukmu. Coba angkat telunjukmu, lihatlah air laut yang melekat di telunjuk. Itulah dunia. Sedikit sekali, sementara air laut yang melimpah itulah akhirat. Itulah sedikit sekali dunia, rendah sekali dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Makanya jemaah sekalian, kalau ada orang sholat, ada orang bersedekah, niatnya hanya dunia, kasihan dia mengejar sesuatu yang rendah, sementara meninggalkan sesuatu yang begitu luar biasa. Ya, sementara Allah tadi mengatakan siapa yang beramal niatnya hanya dunia, tidak ada sedikit pun bagiannya di akhirat. Tidak ada sedikit pun bagiannya di akhirat. Sedikit pun tidak ada. Ya, kalau sekedar tidak dapat bagian di akhirat masih penting. Ini bukan hanya tidak dapat bagian di akhirat, justru akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam tadi. Siapa yang beramal niatnya hanya dunia, bukan hanya tidak dapat bagian di akhirat, tapi dijanjikan atau diancam oleh Allah akan masukkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dan terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu sekali lagi, ini ayat-ayat yang kita dengarkan pada malam ini adalah peringatan dan nasihat untuk kita semua agar perbaiki niat-niat kita saat melakukan ibadah apapun, sholat, sedekah, puasa, menuntut ilmu, berdakwah, ibadah apapun yang niatkan, semua itu awalnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan balasan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan pernah niat awalnya hanya dunia, sebab itu berbahaya. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Ada pertanyaan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah termasuk syirik itu, Pak Ustaz? Ya. Kalau kita berdoa tetap kepada Allah, tapi kita bertawasul kepada nabi-nabi atau wali-wali Allah. Itu yang pertama, Pak Ustaz. Ya. Yang kedua, di dalam Al-Quran banyak disebutkan ayat-ayat di situ bisa katakanlah kita menyumbang dengan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Ya. Hubungannya katakanlah contoh, seseorang menyumbang tetap karena Allah, tetapi panitia masjid mengumumkan namanya dengan besaran nilainya. Apa itu termasuk riya? Itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi, seorang berdoa kepada Allah tapi bertawassul dengan para nabi. Contohnya seperti apa? Contoh doanya. Dia dulu menyebut permintaannya melalui katakanlah dia kirimkan Al-Fatihah kepada wali-wali Allah dengan nabi-nabi Allah. Ya. Apakah termasuk syirik itu? Ya, kalau dia berdoa kepada Allah tidak syirik. Kalau dia berdoa mintanya kepada Allah tidak syirik. Ya. Cuma kalau dia bertawassul menjadikan Nabi sebagai perantara misalnya, itu tidak dianjurkan seperti itu. Ya. Kalau Nabi sudah meninggal ya, yang ada itu tawassul itu yang ada yang boleh.
Di antara misalnya bertawassul dengan amal soleh. Misalnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu saya pernah begini. Ya kan? Dia sebutkan amal soleh yang itu tawassul namanya. Bertawassul dengan amal soleh yang pernah dia lakukan dulu. Mungkin dia pernah bersedekah dan itulah yang paling ikhlasnya. Maka dia berdoa, ya Allah, saya memohon kepada dengan perantara amal soleh itu dulu ini, maka itu boleh. Nah, adapun misalnya dia, ya Allah, saya meminta kepadamu dengan kemuliaan Nabi-Mu, itu tidak dianjurkan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi ini pembahasan tawassul ada pembahasan tertentu, ya. Tapi bukan syirik. Selama dia mintanya kepada Allah, tidak masalah. Yang kedua tadi tentang bersedekah. Ya, bersedekah diumumkan, terang-terangan ya, diumumkan. Apakah itu termasuk yang seperti misalnya pengurus masjid mengumumkan namanya, kemudian jumlahnya? Ya, jamaah sekalian, tergantung niatnya orang bersedekah itu. Kalau niatnya ingin diumumkan, apa niatnya? Kembali kepada niatnya orang bersedekah. Kalau dia minta diumumkan, niatnya apa? Supaya dipuji nanti, itu dia. Jadi paham? Ya. Tapi kalau niatnya tidak ada niatnya begitu, ya sekedar dia berikan, ya pengurus mengumumkan atau tidak masalah bagi dia kan. Cuma pengurus mengumumkan sebagai pertanggungjawaban misalnya, tidak masalah. Jadi sebenarnya kembali kepada niat orang yang bersangkutan itu, dikembalikan kepada niatnya. Apa niatnya dia? Minta diumumkan. Kalau dia misalnya dia bilang umumkan nama saya, nah tidak bisa juga langsung kita lihat dia. Karena minta diumumkan tidak bisa begitu. Karena itu persoalan hati orang kan, tidak ada yang tahu. Kita ditanya apa maksud Anda menyuruh mengumumkan. Kalau maksudnya dalam hatinya supaya didengar orang sehingga orang memuji dia, itulah dia. Paham? Tapi kalau tujuannya bukan itu, misalnya umumkan supaya apa? Supaya orang juga tertarik. Itu yang lain. Ya kan, motivasi kepada orang lain, menggerakkan orang lain supaya tertarik juga, maka itu bagus. Itu bagus itu, tidak masalah itu. Cuma tetap harus dijaga diri kita, karena itu rawan itu. Ya, itulah yang disebut dalam Al-Quran, itu bedus sadaqati fani'innahi. Jika engkau menampakkan sedekahmu, menampakkan, memperlihatkan, mengumumkan sedekahmu, maka itu bagus. Kata bagus itu. Tapi tujuannya apa tadi? Supaya dicontoh, ingin dicontoh, dimotivasi orang lain supaya juga mau bersedekah, maka itu bagus. Wa in tukhfuha, tapi jika engkau sembunyikan, fa huwa khairun lakum, maka itulah yang lebih baik untukmu. Kenapa lebih baik? Karena lebih selamat, tidak dari riya. Tadi tidak masalah. Jadi intinya jamaah sekalian kembali kepada niatnya oleh bersangkutan. Apa tujuannya dia minta diumumkan? Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya. Ustaz, tadi masalah tawassul, Ustaz. Sekiranya ada orang tadi bertawassul dengan menyebutkan amalan yang paling ikhlas. Ya. Kemudian dia tadi meminta sesuatu dari keikhlasan amalannya itu. Apakah pahalanya itu tadi berkurang atau masih sudah terbayar dengan permohonannya itu yang telah dikabulkan? Iya, masya Allah. Berkurang apa yang tadi Pak? Misal dia amalannya paling ikhlas. Ya. Kemudian tadi dia memohon kepada Allah, misal dia minta dia dilindungi dari balak, misal. Ya. Apakah tadi pahalanya tadi itu setelah dikabulkan permohonannya dari balak tadi itu? Ya. Berkurang pahalanya yang ikhlas tadi ini? Iya. Ya, jawabannya tidak berkurang. Justru itu sangat dicintai oleh Allah. Seorang hamba ketika berdoa meminta kepada Allah dengan menyebut-nyebut amal solehnya kepada Allah ya, bukan kepada orang, itu Allah suka itu. Allah senang itu ya. Jadi tidak mengurangi sedikit pun pahala kita dulu yang sudah ikhlas itu, tidak. Karena kita menyebut-nyebutnya kepada Allah. Yang bermasalah kalau kita sebut-sebut kepada orang. Nah, selama kita sebutnya kepada Allah, yang kita adukan kepada Allah, amal kita itu bagus.
nggak masalah. Satu lagi Ustaz. Ya. Boleh. Kalau tadi masih amalan yang sama yang paling ikhlas, dia sudah terhindarkan dari bala. Kemudian ada lagi kebutuhan yang lain. Amalan yang ikhlas tadi ini lagi dia mintakan dengan itu masih boleh ya? Boleh. Sampai berapa permintaan? Sampai berapa permintaan ya? Tidak masalah. Ya, karena itu yang paling ikhlas. Yang paling bagus amal kita, yang paling bagus dijadikan sebagai wasilah tawassul ya. Nah, boleh. Ya, silakan. Silakan, satu lagi. Ya, silakan. Satu lagi. Apakah dia kalau kita menyebutkan amalan kita untuk klarifikasi begitu? Misalnya Ya. kita ke kantor, kita terlambat karena ada orang yang misalnya harus ambil di situ. Ya. Ya. Jadi kita klarifikasi. Ya, nah. Itu tidak termasuk ria. Ya, jadi ria itu apa tadi? Ria itu definisinya kan? Ria itu seorang beramal. Ya, seorang beramal dan dia tampakkan amalnya. Dia perlihatkan amalnya, diceritakan kata diperlihatkan amalnya. Ya, diam dahulu supaya orang memujinya. Supaya orang memujinya, itu namanya dia. Tujuannya apa dia tampakkan, diceritakan supaya orang memuji dia. Itulah dia. Kalau dia seperti tadi tidak ria itu, karena dia hanya sekedar memberitakan bahwa saya tadi terlambat, karena ada orang kecelakaan, saya tolong dulu, tidak masalah. Ya, yang penting tinggal jangan sampai muncul itu. Memang ini. Ya kan? Nah itu makanya dia itu berat sekali itu. Makanya Rasulullah itu mengatakan ini paling berat ini. Karena terkadang dia hanya klarifikasi. Yang tiba-tiba ada dengar bosku bilang menolong ke orang ya. Mungkin nanti bosku bilang kan begitu kan? Nah, kalau muncul itu segera tepis, segera tidak masalah kalau muncul. Kalau sekedar muncul tidak diperturunkan tidak masalah itu. Langsung tepis itu. Kalau berat menepisnya segera berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi itu bukan dia ya, karena sekedar untuk memberitakan saja. Nah, barakallahu fiikum. Cukup. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.